Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lita. Nggih, waalaikumsalam, Bu Nggih, Yunita. apa kabar Bu Lita? Alhamdulillah baik. Bu Yunita bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah saya juga baik hari ini Bu Lita. Bu Lita, mohon maaf saya mengganggu waktunya Bu Lita, nggih. Oh, nggih, monggo. Kebetulan hari ini saya sedang free, sudah selesai kegiatan. Bagaimana, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, betul banget Bu Lita. Saya membutuhkan bantuannya Bu Lita. Ini kan kebetulan di dalam room ini sudah ada Bu Nurlaili juga. Jadi teknisnya kita kan ingin melakukan coaching. Nah, saya ingin mohon bantuan Bu Lita yang sudah sempat saya sampaikan sebelumnya untuk menjadi observer saya hari ini dalam proses coaching. Seperti itu, Ibu. Oh, baik-baik. Jadi jenengan meminta bantuan saya untuk menjadi observer untuk kegiatan jenengan melakukan coaching bersama dengan Ibu Nuraili. Iya, Nah, betul. kira-kira nanti ketika saya menjadi observer, apa saja yang akan saya amati dan saya nilai, Bu? Nggih, dalam proses coaching nanti Ibu, saya memohon bantuan jenengan untuk mengamati dan menilai keterampilan saya selama kegiatan coaching tersebut, Ibu. Oh, nggih. Oke. Bentuk rubrik pengamatan dan penilaiannya seperti apa yang Bu Yunita inginkan nanti? Kurang lebih sebenarnya hampir sama seperti di LMS kita di CGP 7. Spesifiknya nanti rubrik tersebut kita pakai skala poin, Ibu. Jadi minimal dengan rentangnya itu minimal 1, kemudian dimaksimal di angka 4. Oh, Seperti itu, Ibu. Nih. nggih. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Jadi skor poin maksimalnya 4 dan minimalnya 1, begitu ya, Bu Ya, Yunita? betul Ibu, betul. Oke. Baik, Bu Yunita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi coaching itu kan ada banyak ya, Bu ya, yang harus dikuasai oleh coach. Untuk kegiatan coaching yang akan saya amati nanti, Bu Yunita ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Oke, dalam proses coaching nanti, sebenarnya kemampuan ini kan akan tergambar dalam alur tirta nanti yang akan saya munculkan selama coaching, Ibu. Nah, di dalam keterampilan tersebut, terkadang saya ini kan mungkin banyak lemahnya itu di mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, dan bagaimana saya mendengarkan secara aktif, seperti itu. Jadi, mungkin keterampilan tersebut yang ingin saya, ingin saya up dan saya mohon bantuan Bu Lita untuk bisa mengamati dan mengobservasinya seperti itu. Oh, oke, baik. Berarti secara spesifik kompetensi yang saya observasi nantinya. Nah, ada dua yang ingin saya up, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif selama coach saya melakukan coaching dalam proses coaching tersebut, Ibu. Kemudian saya juga ingin terkait dengan proses coaching seperti jenengan bisa mengamati bagaimana urutan-urutan coaching, kemudian intonasi saya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach seperti itu, Ibu. Nah, Iya, betul. Oke, baik. Nah, kira-kira ya nanti indikator ketercapaian yang bisa saya amati lebih detail lagi apa ya, nih? dalam alur tirta nanti secara spesifiknya selain intonasi, tata bahasa dan sebagainya, saya ingin memohon bantuan Bu Lita untuk mengobserver ya terkait dengan rubrik tadi itu Bu. Ini keterampilan saya untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan selama proses mendengarkan aktif tersebut, kira-kira saya ini sudah memenuhi kompetensi tersebut atau belum? Seperti itu, Ibu. Oh, begitu. Jadi, nah, kalau begitu jelas ya nanti saya akan membawa rubrik penilaian untuk mengamati panjenengan. Kira-kira kapan Bu Yunita akan melakukan coaching ini?
Oke, karena saat ini koci saya yaitu Ibu Nurlaili sudah ada di dalam room yang sama Ibu, saya mohon izin kepada Bu Lita, jika diizinkan dan berkenan, setelah kita melakukan percakapan ini nanti, saya ingin langsung melaksanakan coaching dan mohon bantuan Bu Lita untuk menjadi observer saya. Oke, baik Bu. Kalau begitu saya persiapan, saya akan mengamati panjenengan. Silakan panjenengan mulai kegiatan bersama dengan Ibu Nurlaili. Oke, terima kasih Bu Lita. Oke. Baik, Bu Laili, mari kita sambung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurlaili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yunita. Wah, bahagia sekali kelihatannya ini ya, sumringah. Ya, alhamdulillah. Sehat Bu Nurlaili nggih hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Yunita. Nggih, alhamdulillah. Ini saya senang sekali finally kita ketemu lagi karena beberapa waktu lalu kan kita sempat berkomunikasi dan nampaknya ada yang ingin dicurhatkan ini Bu ya. Kita kan mau sharing-sharing seperti itu. Monggo, mungkin ada yang mau disampaikan hari ini. Pasti Bu Yunita, alhamdulillah hari ini saya bisa ngobrol langsung dengan Bu Yunita. Terkait kemarin saya ingin ngobrol dan sharing curhat begitu ya Bu Yunita. Kepada Bu Yunita memang ada satu dan lain hal begitu Bu Yunita ya, mengganjal di pikiran saya tentang murid-murid saya Bu Yunita begitu. Saya amati beberapa akhir ini pasca pandemi itu semangat belajarnya kurang begitu Bu Yunita. Oh ya, masih terbawa nggih dengan suasana pandemi yang ya sempat melanda Indonesia kita ini nggih. Sangat itu. Terus ini selama kan karena pasca pandemi nggih, ini kan terkait dengan mood atau ya tentang pembelajaran anak yang mungkin kurang semangat lagi gitu Bu. Apakah memang Ibu dan teman-teman guru lainnya yang di sekolah ini juga merasakan hal yang sama terkait dengan ini Bu? Iya Bu Yunita, memang secara keseluruhan tidak hanya di kelas saya, ini akumulasi dari curhatan teman-teman semuanya. Begitu secara umum, anak-anak itu setelah kita melakukan pembelajaran luring ya kemarin itu, daring ya selama pandemi itu memang anak-anak karena pandemi itu kan pembelajarannya sering memakai gadget Bu. Jadi kami amati secara langsung setelah kita melakukan pembelajaran luring, anak-anak itu dengan media pembelajaran yang sama kita berikan itu kok menurun gitu, semangatnya menurun dan juga mudah bosen begitu. Wah, ini dampak yang luar biasa sekali dan ini juga cukup menyulitkan ya sebenarnya. Nah, Bu Nurlaili, dari yang sekilas yang Bu Nurlaili sampaikan tadi, nah coaching atau sharing kita hari ini nih nantinya kira-kira hasil apa yang ingin Bu Nurlaili dapatkan dari hasil pembicaraan ini nanti? Yang jelas karena saya sharing dengan Bu Yunita sebagai guru, sesama guru begitu ya Bu Yunita, saya berharap coaching kita hari ini saya mendapatkan solusi begitu Bu Yunita tentang permasalahan yang saya hadapi dan juga teman-teman saya yang ada di sekolah saya begitu Bu Yunita. Oke, baik. Kita kembali lagi nggih. Ini kan terkait tentang semangatnya anak-anak ya yang nampaknya menurun pasca pandemi. Nah, kalau boleh diterangkan dulu Bu Nurlaili, ini yang dimaksud dengan semangat yang menurun itu yang seperti apa di lembaga jenengan itu? Begini Bu Yunita, kami melihat semangat menurun itu dari beberapa indikasi yang jelas ya. Seperti di kelas saya khususnya, itu ketika pembelajaran dimulai, itu tidak semuanya anak itu memang memperhatikan Bu Yunita. Mungkin kalau di anak-anak dewasa ya, usia SMP, SMA, mungkin kalau mereka bosan atau tidak suka dengan pembelajaran, kan anak-anak diem ya. Betul. Beda dengan anak-anak saya yang ada di
di TK, anak-anak PAUD begitu Bu Yunita. Ketika kita memberikan pembelajaran, kenapa saya mengatakan anak-anak itu kurang semangat belajar? Yang pertama, anak-anak itu tidak bisa fokus begitu Bu Yunita. Dengan pembelajaran yang saya berikan dengan teman-teman itu berbagai macam responnya. Walaupun tidak semuanya, tapi sebagian besar beberapa anak itu juga ada yang lari-lari begitu Bu Yunita. Kemudian rame sendiri ngobrol dengan teman-temannya begitu Bu Yunita. Ketika kita mengadakan recalling tanya jawab setelah pembelajaran itu, nah anak-anak itu juga kurang fokus begitu ditanya itu tadi belajar apa teman-teman begitu. Ternyata anak-anak aku tadi nggak suka belajar ini begitu. Itu Bu Yunita. Nah, ini kan memang spesifik tentang apa ya, reaksi anak-anak ya terkait kalau tidak bisa menikmati pembelajaran, semangatnya kurang tuh nampak sekali ya. Jadi waktu di dalam kelas seperti itu Bu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau menurut pengamatannya Bu Nur Laili sendiri ini sebagai guru yang mendampingi langsung anak-anak di tempat, ini penyebab anak-anak itu kok kurang semangat itu karena apa? Spesifiknya mungkin Bu menurut jenengan? Menurut kami begitu ya Bu Yunita, kenapa kok anak-anak itu kurang semangat belajarnya setelah pembelajaran setelah pandemi ini? Karena memang selama daring kemarin itu kan anak-anak pembelajaran online kita lebih sering memakai memakai laptop, memakai gadget ya. Ya, memakai gadget. Nah, ketika kita memakai pembelajaran yang mungkin menurut anak-anak itu kurang menarik, bahkan lebih menarik gadget, jadi anak-anak secara otomatis ya kurang menyukai begitu Bu Yunita. Padahal sama-sama misalnya metode dan juga media yang kita berikan itu juga sebenarnya sama seperti seperti kemarin kita sebelum pandemi gitu ya. Media kita juga sebenarnya menurut kami begitu ya, menurut kami sudah bervariatif begitu di masing-masing sentra itu dengan metode yang berbeda-beda. Akan tetapi sekarang anak-anak itu mungkin perbandingan dengan gadget itu kurang menarik begitu ya menurut anak-anak Bu Yunita. Jadi kurang tertarik begitu Bu Yunita, apa kurang gerak-gerak atau kurang gimana begitu ya. Ini kami masih mengamati Bu Yunita begitu. Dari hasil pengamatan dan melihat dari perbandingan gadget dan langsung luring seperti itu Bu Nur Laili. Nah, menurutnya Bu Nur Laili dan teman-teman rekan satu sejawat di TK Rahmatullah itu adakah rencana nantinya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kembali semangat belajarnya anak-anak? Ya itu ya Bu Yunita, kalau rencana itu sebenarnya sih sudah ada sih Bu Yunita. Akan tetapi kami kan perlu observasi dulu begitu. Dalam artian ya memang harus kita harus meneliti kembali begitu latar belakang kenapa anak-anak begitu. Kemudian kami juga akan inginnya juga mengadopsi beberapa pembelajaran Bu Yunita, maksudnya itu ingin lebih menarik dari gadget itu begitu Bu Yunita, ada rencana itu begitu. Mungkin dari metode-metode yang bisa bisa dimunculkan untuk meningkatkan semangat anak-anak, karena kan kita kan pernah tahu bahwa Bu Nur Laili itu sendiri kan juga punya basic pop up ya kalau saya tidak salah. Nah, mungkin ada yang mau di-up-kan untuk anak-anak gitu, metode-metode yang bisa digabungkan, kemudian bisa selaras mungkin dengan program sekolah malahan mungkin? Oh iya ya Bu Yunita, kenapa saya tidak terpikir itu ya? Iya betul Bu Yunita. Iya, jadi kemarin itu saya sempat begini sih Bu Yunita, kita sama teman-teman itu kan browsing lah gitu ya Bu Yunita. Browsing pembelajaran yang lagi tren itu bagaimana ya, apa ya yang disukai anak itu. Kami kemarin juga sudah sempat untuk untuk berpikir ke situ sih Bu Yunita.
apa sih tren pembelajaran paling tren tawis yang disukai anak-anak begitu. Kami berpikir begitu. Iya. Saya kok tidak kepikir untuk pop up ya Bu Yunita. Ya Allah, terima kasih Bu Yunita diingatkan. Oke. Kayaknya itu juga menarik sepertinya Bu Yunita kalau saya kombinasi dengan pembelajaran yang lagi tren saat ini begitu ya Bu Yunita ya. Wah, Iya. bagus. Nah, luar biasa. Berarti kan dari sini Bu Nurlaili mungkin sudah punya pandangan tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat dan semangat belajarnya anak-anak. Nah, dari pop up dan ini apa pembelajaran yang up to date itu tadi, kira-kira mau di-launching kapan nih kegiatan tersebut bersama anak-anak? Nah, karena saya sudah punya rancangan ide ya, tadi juga diingatkan sama Bu Yunita tentang pop up. Kayaknya secepatnya deh Bu Yunita, saya juga nggak sabar ya sama anak-anak itu kepingin apa ya, lebih semangat lagi begitu, pengen menggairahkan lagi semangat belajarnya anak-anak saya yang ada di TK begitu Bu Yunita. Oke Bu Yunita, jadi pembelajaran tadi yang up to date begitu ya, yang update itu memang STEAM. Lospat itu ya, berarti Betul. nanti kombinasi sama pop up itu ya berarti Bu Yunita. Oke Bu Yunita, terima kasih sudah dibantu untuk mengingatkan itu. Nah, ini berarti kan Bu Nurlaili sudah memunculkan juga ide-idenya barusan. Nah, kira-kira Bu Nurlaili yang akan membantu jenengan nanti dalam proses launching kegiatan tersebut yang akan ya bekerja sama dengan jenengan untuk menyukseskan itu kira-kira siapa saja nantinya? Pastinya saya mohon izin ke kepala sekolah dulu Bu Yunita. Kemudian yang pertama yang saya lakukan adalah dengan tim inovasi saya yang ada di lembaga itu ada tim yang biasa membantu saya mengolah inovasi pembelajaran yang ada di TK begitu Bu Yunita. Dari situ, dari tim saya itu, tim inovasi itu nanti kami akan bereksperimen dulu Bu Yunita, mencoba mempraktekkan dulu begitu dengan tim. Kalau sudah matang konsepnya pasti nanti langsung akan kami sosialisasikan kepada teman-teman yang lain. Begitu Bu Yunita. Luar biasa. Ini sudah mulai rancangannya, kemudian waktunya, kemudian siapa yang akan bergelut bersama di situ nampaknya sudah mulai tertata nggih. Nah, nampaknya ini sudah mulai kelihatan nih pencerahannya. Kalau boleh saya ingin menanyakan ke Bu Nurlaili dari percakapan kita tadi, start dari awal sampai ini tadi, kira-kira apa yang sudah kita dapatkan? Yang Bu Nurlaili dapatkan, nggih, monggo. Yang jelas yang saya dapatkan ini tadi, saya diingatkan ya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot oleh Bu Yunita ini tadi, saya ingat begitu Bu Yunita. Kalau saya juga punya sedikit gitu ya, sedikit potensi tentang pop up begitu. Kenapa saya kemarin-kemarin kok tidak terpikir itu ya Bu Yunita? Saya lebih terfokus ke apa ini namanya yang update begitu Bu Yunita, lagi tren begitu Bu Yunita. Kenapa saya tidak terpikir tentang potensi yang ada di dalam diri saya sendiri begitu ya Bu Yunita. Ya Allah, alhamdulillah ini tadi saya dapat konsep itu ya Bu Yunita, berarti kolaborasi antara pembelajaran yang lagi tren dan juga tentang potensi yang saya miliki itu Bu Yunita. Luar biasa, itu akan menjadi kombinasi yang luar biasa dalam pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Yunita. Ya, tetap semangat ya Bu Nurlaili. Kita semoga bisa ketemu lagi. Next pertemuan saya ingin tahu, semoga bisa dapat informasi baru dan menyenangkan terkait tentang kemajuan dari hasil rencana jenengan tadi. Pastinya Bu Yunita, nanti saya pasti akan calling-calling jenengan lagi nih supaya nanti bisa menstimulasi saya begitu Bu Yunita. Biar nanti ada lagi gitu ya, ada lagi begitu ide-ide baru begitu dari percakapan kita selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih ya Bu Nurlaili. Saya kira sudah cukup untuk pembicaraan hari ini. Next semoga bisa ketemu lagi. Saya akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Saya kembalikan bagaimana Ibu observer nggih. Ini butuh ini hasil pengamatannya ini, monggo. Aduh, luar biasa sekali tadi ya kegiatan coachingnya. Saya menyimak itu sampai
nggak bisa berkedip loh tadi. Masya Allah. Sungguh pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yunita sampaikan tadi itu sangat luar biasa. Ya, jadi untuk kegiatan coachingnya Bu Yunita tadi ya, kira-kira ketercapaian indikator-indikator pengembangan kompetensi coaching menurut Bu Yunita sendiri bagaimana? Oke, alhamdulillah Bu ya, selama proses coaching tadi menurut hemat saya, insya Allah alur tirtanya sudah berjalan dengan lancar sesuai urutan. Kemudian untuk coach juga sudah menyimak ya, saya juga menyimak dengan sangat sangat tenang menurut saya alhamdulillah, sehingga akhirnya saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan finally bisa menemukan solusi dan pencerahan untuk coach saya, seperti itu. Iya Bu Yunita, saya setuju sekali dengan yang jenengan sampaikan tadi. Saya juga menilai panjenengan itu sama seperti itu. Jadi untuk alur tirtanya tadi sudah sangat sesuai, sudah sangat runtut, mulai dari menanyakan tujuan kepada Koci, Ibu Nurlaili, tadi ingin mendapatkan apa dari hasil coachingnya hari ini, begitu. Kemudian Bu Yunita juga sudah bisa memancing sebuah pernyataan dari Ibu Nurlaili tadi dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelasnya Bu Nurlaili. Ya, jadi semangat yang menurun dari anak-anak di dalam kelas, kemudian yang berikutnya adalah rencana aksinya juga sudah bisa tergali dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Yunita sampaikan. Bu Yunita bisa mendengarkan secara aktif, kemudian bisa menemukan kata kunci dari yang disampaikan oleh Bu Nurlaili, sehingga Bu Nurlaili itu tidak disangka-sangka muncul ide-ide, kemudian metode-metode pembelajaran yang lebih up to date, juga yang lebih menarik, kemudian juga untuk pertanggungjawabannya yang terakhir itu. Jadi Bu Nurlaili tadi sudah punya greget ya, langsung aksi, langsung dilaksanakan secepatnya sehingga bisa membantu menyelesaikan segala permasalahannya di dalam kelas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya nilai dari kegiatan coaching yang Bu Yunita lakukan bersama dengan Bu Nurlaili. Secara keseluruhan tadi saya menilai sudah mencapai skor yang maksimal, mungkin 4. Alhamdulillah, terima kasih Ibu karena sudah sangat telaten dan sangat memperhatikan dalam proses coaching tadi. Saya terima kasih sekali Ibu. Iya, sama-sama. Tapi mohon maaf kalau nanti apabila penilaian saya masih dirasa kurang ya. Tapi kalau menurut saya sudah bagus sekali tadi Bu. Ya, sudah muncul ide semua. Kalau pertanyaan berbobot sudah pasti berbobot tadi yang sudah disampaikan Bu Yunita. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu Bu Yunita. Ya, alhamdulillah menurut saya sudah Bu. Terima kasih atas apresiasinya, masukannya, dan menurut saya sudah mantap untuk observasinya. Semoga ini kedepannya menjadi titik balik saya untuk lebih mengayomi lagi untuk coaching saya dan proses coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Lita. Ya, baik. Kalau begitu bisa diakhiri ya pertemuan hari ini ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat positif bagi Bu Yunita, juga bagi Bu Nurlaili, dan semoga rencana pengembangan kompetensi Bu Yunita